Hai teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan diberikan kesehatan. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah subscribe channel kami. Baik, kita mulai. One Piece Chapter 1057, berjudul Akhir. Kita mendapatkan berita sampul Germa 66 yang ditolong oleh Caesar dengan serangan gas beracun. Bab dimulai di auditorium di ibu kota bunga. Kami melihat puluhan warga duduk di depan panggung, mendengarkan cerita yang diceritakan oleh guru Wano Kuni yang baru. Pria berambut hitam dan berkacamata yang kami lihat di bab 1052. Guru berada di sebelah seorang geisha yang berperan sebagai samisen. Guru menceritakan kisah itu sebagai puisi Jepang. Dia mengatakan bahwa di bawah langit gelap Onigashima badai tumbuh subur. Auman binatang buas semakin keras dan suara naga Azura bergemuruh. Hujan turun di pelabuhan Habu, membasahi dedaunan musim gugur. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa, untuk membalas kematian Kozuki Oden, pengikut setianya naik ke panggung. Orang-orang berteriak girang. Sarung merah. Guru mengatakan dia tidak memiliki bakat verbal yang hebat, tetapi dia meminta orang-orang untuk memberinya kehormatan untuk menceritakan kisah ini. Dipotong ke halaman selanjutnya. Hutan dekat pelabuhan Tokage di Udon. Kami melihat Momonosuke berlari dalam bentuk naga. Di atasnya ada Kinemon dan Yamato. Momonosuke dan Kinemon terkejut dengan kata-kata Yamato. Apa? Kamu tidak akan pergi ke laut, Yamato? Aku tidak akan pergi. Aku sudah memberitahu Luffy dan krunya. Momonosuke terkejut oleh keputusan Yamato dan bertanya-tanya apakah Yamato takut akan sesuatu. Tapi dia dengan cepat mengatakan itu tidak mungkin, karena Yamato sudah mengambil keputusan. Ya, itu keputusanku. Oden memulai perjalanannya dengan berkeliling negeri ini kan. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Jadi aku akan mengikuti jalan yang sama dengan Oden. Dan suatu hari nanti aku akan pergi ke laut. Momonosuke semakin marah ketika mendengarkan Yamato. Karena dia menyadari bahwa Luffy dan Yamato membicarakan semua hal ini tetapi Luffy tidak mengucapkan selamat tinggal padanya. Momonosuke merasa bahwa Luffy memperlakukannya seperti orang bodoh dan bertanya-tanya mengapa Luffy akan meninggalkan negara itu tanpa mengatakan apa-apa. Momonosuke mengingat beberapa hal tentang apa yang telah dia jalani sejak ayahnya meninggal. Semua adalah adegan yang telah kita lihat di manga. Momen ketika Kaido mencengkeram lehernya di atas kastil Oden. Momen saat dia bertemu Luffy dan saat dia bertarung melawan Luffy di Dressrosa. Momen ketika mereka membuat aliansi mereka di Zou. Momen ketika Kanjuro menculiknya dan saat dia menyebut namanya di depan Kaido di Onigashima. Dan saat Luffy memintanya untuk menghentikan Onigashima setelah melawan Kaido dengan tubuh dewasanya. Kembali ke masa sekarang. Setelah semua kenangan ini, Momonosuke bertanya-tanya apakah Luffy punya hati. Kemudian dia mengatakan Luffy adalah pria yang kejam dan dia salah tentang dia karena dia pikir Luffy berbeda. Momonosuke mengatakan bahwa Luffy salah mengartikan kekasaran sebagai kebebasan. Kinemon setuju dengannya, tetapi bertanya pada Momonosuke mengapa dia berlari bukannya terbang. Momonosuke menyuruhnya diam. Kinemon juga sangat marah dan mengatakan bahwa dia ingin melihat penjelasan Luffy karena memperlakukan Shogun seperti ini. Momonosuke mengatakan bahwa dia mengira Luffy dan dia adalah teman. Yamato mengatakan mereka seharusnya tidak terlalu marah. Momonosuke berkata Luffy mempermalukannya. Luffy melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Jadi Momonosuke akan memukul dan menggigitnya ketika dia menangkap Luffy. Di pelabuhan Tokage, Udon, kapal Luffy, Law, dan Kid siap berangkat. Law memberitahu Luffy bahwa lain kali mereka bertemu mereka akan menjadi musuh. Dan dia bahkan mungkin akan merenggut nyawa mereka. Luffy mengatakan tidak ada masalah. Tepat sebelum pergi, Momonosuke mencapai pantai. Dia berubah menjadi bentuk manusia dan menyerang Luffy bersama Yamato. Kami di sini untuk mengantarmu pergi. Aku akhirnya mendapatkanmu, Luffy. Kinemon menghunus pedangnya. Dia memberitahu Luffy apa yang dia pikirkan untuk meninggalkan Wano Kuni tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada mereka setelah sekian lama mereka bersama. Dia menambahkan Shogun sangat marah dan ingin penjelasan. Luffy mengatakan tidak apa-apa. Karena mereka kembali berbicara sekarang. Momonosuke memelototi Luffy dan memerintahkan sesuatu sebagai Shogun. Lalu dia menangis tak terkendali. Tolong jangan pergi. Aku akan sangat kesepian.
Tetap bersama kami selamanya. Jangan tinggalkan aku. Terima kasih kepada Anda. Kami bertahan. Terima kasih kepada kalian. Sekarang kami bisa tersenyum. Terima kasih telah membantu saya membalas dendam orang tua saya. Saya idiot. Jadi saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Aku takut. Apa yang akan terjadi di masa depan? Jadi tolong, jangan pergi, Robin. Sanji dan Brook melihat Momonosuke tersenyum. Chopper tergerak dan Franky menangis seperti Momonosuke. Zoro tertawa dan mengatakan Momo agak memalukan. Nami juga tersentuh dan memberitahu Zoro bahwa mereka tidak bisa menyalahkannya, karena Momo-chan masih anak-anak. Luffy meminta sesuatu kepada Usopp. Dia sudah menyiapkannya. Luffy memberikan hadiah kepada Momonosuke. Kami sudah menunggumu di sini karena aku ingin memberikan ini padamu. Apa sikap seorang shogun? Momo, kami semua tahu bagaimana dirimu. Bahkan jika kau tiba-tiba menjadi besar dan kuat. Kamu idiot dan pengecut. Tapi kamu seperti adik bagiku. Momonosuke membuka hadiah dan menyadari bahwa itu adalah bendera bajak laut topi jerami yang sangat besar. Luffy terus berbicara. Ketika kamu berada dalam situasi yang sulit, ingatlah hari-hari petualanganmu di laut. Letakkan ini di suatu tempat di Wano Kuni. Jika di masa depan ada orang berbahaya datang, tunjukkan ini pada mereka. Katakan pada mereka jika mereka mengulurkan tangan pada salah satu dari kalian, itu berarti mereka ingin bertarung dengan kita. Saat Luffy mengatakan ini, kita melihat Luffy dari dekat dengan semua nakamanya di Sunny di belakangnya. Momonosuke menangis lagi saat dia melihat Luffy. Jadi, aku salah satu dari kalian Luffy. Dan Luffy berbicara lagi Kinemon. Yamato, Momo, aku akan datang untuk siapapun dari kalian jika kalian memutuskan ingin menjadi bajak laut. Tapi aku tidak terima pengecut. Aku serahkan semuanya di tanganmu sekarang. Yamato. Kinemon tertawa mendengarkan Luffy. Yamato sangat senang dengan kata-kata Luffy dan Momonosuke berterima kasih kepada Luffy atas kata-katanya. Luffy memerintahkan untuk berangkat. Kru lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Momonosuke. Saat mereka melihat kru topi jerami pergi, Momonosuke memberitahu Kinemon bahwa dia akan melampaui Kozuki Oden suatu hari nanti. Kinemon mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyaksikan hal itu terjadi. Yamato bertanya pada Momonosuke apakah dia berbicara tentang melampaui dia. Momonosuke mengatakan tidak. Sudah di laut, kapal Luffy, Law dan Kid akan meninggalkan batas Wano Kuni. Nami menunjukkan bahwa mereka harus pergi ke Hakumai untuk menggunakan pelabuhan yang dapat menurunkan kapal. Brook merasa lega karena mereka memanjat air terjun yang berbahaya tetapi sekarang mereka akan turun dengan selamat. Chopper juga senang. Kid mengolok-olok mereka ketika dia mendengar bahwa mereka akan menggunakan port itu karena lebih aman. Kid bilang itu keputusan yang cocok untuk pecundang seperti mereka. Luffy dan Law menjadi sangat marah mendengar kata-kata Kid. Kru topi jerami memberitahu Luffy agar tidak terjerumus dalam ejekan Kid karena tidak ada salahnya jika mereka menggunakan jalan yang aman. Bajak laut hati memberitahu Law hal yang sama. Luffy memerintahkan Jinbe untuk membiarkan dia mengemudikan kapal. Kru memberitahu Luffy untuk tidak melakukan sesuatu yang gila. Kami akhirnya melihat bagaimana 3 kapal jatuh di atas air terjun Wano Kuni saat Luffy, Law dan Kid menyadari bahwa mungkin bukan ide yang baik untuk pergi ke sana. Luffy, Law, Kid berteriak ini dia. Semua orang berteriak tidak, kita akan mati. Bab dipotong ke auditorium Flower Capital lagi. Guru terus bercerita, dia sekarang berbicara tentang Orochi. Ketika mereka mengira dia sudah mati, kebenciannya membuatnya pergi untuk Putri Hiyori. Tapi Denjiro, pengikut nomor 2 Kozuki Oden, memasuki adegan dengan pukulan bersih. Itulah akhir dari Kurozumi Orochi. Petir bergemuruh menimpa mereka. Dengan begitu Onigashima dan Raja Naga Kaido juga jatuh. Awan gelap yang menutupi langit Wano Kuni selama 20 tahun, kini perlahan menghilang. Tapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Orochi yang terbakar menatap mereka dan berkata kebencian terhadap Kurozumi, akan mengutuk negara ini sampai akhir yang pahit. Tapi Putri Hiyori mengingat semua penderitaan yang dialami negara ini selama 20 tahun terakhir. Tidak ada sedikit pun tanda ketakutan di matanya. Saat guru menceritakan kisahnya, kita melihat beberapa panel yang menunjukkan apa yang terjadi di Onigashima.
Guru melanjutkan, mengatakan bahwa Putri Hiyori mendorong Denjiro ke samping dan berdiri tanpa rasa takut di depan Orochi yang terbakar. Dia memiliki kipas di tangannya dengan simbol Kozuki yang dia tunjuk ke Orochi. Dalam benaknya adalah kenangan tentang ayahnya, ibunya dan tanah airnya. Di halaman ganda yang bagus kita melihat warga berteriak bahwa mereka telah menunggu bagian ini. Guru meminta mereka untuk berteriak bersama-sama. Putri Hiyori berpakaian sebagai Komurasaki berbicara kepada Orochi. Kurozumi. Dilahirkan untuk terbakar. Kurozumi berarti arang dalam bahasa Jepang. Warga berteriak saat Hiyori menangis mengingat Oden dan Orochi terbakar hidup-hidup. Geisha memainkan samisen dengan keras saat guru mengatakan festival api berlanjut untuk mengenang kisah balas dendam yang sukses yang dimulai di pelabuhan tempat berkumpulnya bulan sabit terbalik. Kisah berdarah kebangkitan klan. Kemudian kita melihat foto Momonosuke dengan keluarganya dan semua temannya Hiyori, Red Scabbard, Yamato, Shinobu, dan Tama. Saat narator berbicara lagi, narator mengumumkan, ini adalah kisah tentang bagaimana para pejuang terkenal memulihkan kejayaannya. Dan mereka melakukannya tepat pada waktunya. Momonosuke, Kinemon, dan Yamato pergi ke kastil Shogun saat orang-orang menyapa mereka. Mereka memiliki misi baru untuk diwujudkan. Momonosuke kebingungan. Sekarang di mana saya harus meletakkan bendera ini? Tirai cerita ini ditutup dengan kata-kata terakhir narator. Sekarang mari kita istirahat sebentar. Jika kesempatan memungkinkan, kami berharap dapat melihat Anda kembali ke sini lagi. Babak ketiga dan kisah Wano Kuni berakhir di sini. Dengan bunga sakura terbang di sebuah negara akhirnya bebas dan dengan masa depan yang hebat di depan.